ada. Ini yang kita tunggu. Mana buktinya? Ya kan? Kapan dia menikah? Kapan dia menikah? Perkara ilegal akses dan perkara perzinahan itu dua perkara berbeda. Inara juga bilang dia punya limit waktu dengan Insan. Konflik panas yang menyeret artis Inara Rusli dengan Wardatina Mawa kini makin memanas. Kemarin, pihak Mawa melalui tim kuasa hukumnya menanggapi pernyataan pihak Inara yang bersikeras terkait laporannya soal ilegal akses rekaman CCTV. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Mawa menuding pihak Inara memutarbalikkan fakta hukum. Bagi Mawa, yang terpenting dalam laporannya adalah dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Jika Inara dan Insanul Fahmi membantah dengan dalih sudah menikah siri, maka pernikahan siri itu harus dibuktikan, bukan hanya sekadar pengakuan yang keluar dari mulut begitu saja. Pernyataan tegas dari pihak Mawa mengisyaratkan proses hukum atas laporannya di Polda Metro Jaya terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Inara dan Insan tetap berjalan. Mawa sama sekali tidak terpengaruh dengan narasi di luar konteks kasus hukum yang dilaporkan, meski Insan berulang kali menuding ada dugaan manipulasi video rekaman karena sudah banyak video yang terpotong. Bagi Insan, potongan video rekaman CCTV yang dijadukan Mawa sebagai barang bukti patut dicurigai. Jadi jangan sampai kita jatuh pada logika buruk rupa cermin yang dibelah. Ada fakta hukum, kemudian yang dipermasalahkan adalah rekamannya. Seperti itu. Sebenarnya sih sederhana kalau dari kami. Kalau memang mengaku sudah menikah siri, silahkan perlihatkan kapan menikahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami, kuasa hukum, Mawa juga belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya sah tidak secara hukum? Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng karena ada laporan perzinahan. Ya, ibaratnya seperti ini, tidak bisa seseorang yang menabrak lalu kemudian baru membuat SIM-nya dengan tujuan agar tabrakannya tidak sah. Begitu juga pernikahan siri. Tidak bisa pernikahan siri ini dilakukan untuk membenarkan perzinahannya. Seperti itu menurut saya. Ini kan laporan yang dulu dibuat adalah laporan di Polda, ya kan? Adapun itu permintaan pribadi. Dan masalah perzinahan, perkara perzinahan itu berbeda dengan perkara ilegal akses. Tadi sudah saya sampaikan, perkara ilegal akses itu adalah cara memperoleh buktinya. Tetapi perzinahan itu adalah perbuatannya. Yang harus diuji di sini perkara perzinahan itu benar tidak ada perzinahan, itu aja. Jadi menjadi pertanyaan kenapa justru ngotot banget minta supaya ini di hold lah atau bukti ini tidak sah. Kenapa nggak fokus aja? Benar tidak ada perzinahan tersebut? Belum ada. Ini yang kita tunggu. Mana buktinya? Ya kan? Kapan dia menikah? Perlihatkan dong. Siapa saksinya? Prosesnya seperti apa? Ya kan? Makanya tadi saya bilang ya kita semua nggak tahu. Mawa juga nggak diperlihatkan sampai saat ini kapan menikahnya. Apakah pernikahan ini ada setelah hubungan dugaan perzinahan tersebut atau sebelumnya? Ini kan kita masih belum tahu nih. Tetapi justru meributkan bukti ini tidak sah. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Apakah ada yang ditutup-tutupi atau bagaimana? Dari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan.
Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Sikap Wardatina Mawa terkait laporan yang dibuatnya untuk memenjarakan Inara dan Insan sepertinya tidak dapat lagi dihentikan. Itu tampak dari pernyataan resmi kuasa hukum Mawa yang menyebut Mawa menolak restoratif justice dan telah berkirim surat ke Polda Metro Jaya. Sikap Mawa yang menolak damai berbanding terbalik dengan keinginan Inara dan Insan yang ingin ada penyelesaian damai. Terlebih, Inara masih berupaya agar Mawa dapat menerima ajakan damai dan mencabut laporannya. Ya, setelah berdamai dengan Insan sebelumnya dan mencabut laporannya, Inara berharap dapat berdamai dengan Mawa, atau setidaknya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini secara kekeluargaan. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut, dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IN. Dan saya berharap juga kita juga mau akan lakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Artinya kalau memang bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik kan begitu, seperti itu. Belum, karena beda tempat, beda. Oh, ini sama Insanul aja berarti? Iya, baru itu. Jadi satu-satu step by step. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Saya belum bisa memberikan komentar banyak. Di tengah problematika rumah tangganya yang kini di ujung tanduk, Insanul Fahmi dihadapkan tekan hebat saat ini. Bagaimana tidak, Inara memutuskan untuk memberi waktu tenggat pada Insan untuk dapat memilih melanjutkan pernikahannya atau menceraikan Mawa yang sampai dengan saat ini menolak untuk dipoligami. Meski Mawa enggan membuka ruang berdamai dan menerima poligami, Insan tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya, baik dengan Inara sebagai istri siri maupun Mawa sebagai istri sahnya. Permasalahan makin rumit dan pelik saat Inara tidak mempunyai kesabaran untuk lebih lama menunggu. Peringatan itu disampaikan langsung oleh Tommy Triyunanto. Kini bola berada di tangan Insan, apakah dapat menyatukan dua perempuan atau harus memilih di antara salah satunya. Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawa. Proses hukum tetap jalan aja, di Polda Metro jalanin sesuai faktanya aja, ya. Kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain, silakan aja jalan. Tapi setidaknya Insanul gentleman, mau bersujud, bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawa. Ya memang gini, sebenarnya kalau memang ada keseriusan terhadap restoratif justice ini, mungkin alangkah baiknya langsung saja dari pihak Insan untuk datang ke Mawa atau kepada keluarganya langsung saja. Kalau bisa disampaikan secara langsung begitu, saya rasa mungkin akan lebih baik gitu ya. Kalau dia mau mengadakan pertemuan dengan ada syarat-syarat ataupun ketentuan, silakan juga. Kita kan menunggu nih. Karena
pihak Polda Metro Jaya membuka ruang untuk restoratif justice ini secara surat. Suratnya sudah ada bahwa itu menolak, ya sudah, jalankan sesuai prosedur hukum. Insanul pun juga sudah siap untuk apa yang harus dilakukan pada waktu proses hukum. Inara juga bilang dia punya limit waktu dengan Insan, ya. Dan dia sampaikan sama saya kemarin, limit waktu itu sebelum bulan puasa ini, apabila Insanul tidak punya kepastian terhadap dirinya, dia akan mundur. Dia akan mundur dan dia akan sudahi pernikahan sirinya. Ya, artinya dia mundur dari sini dan dia akan fokus lagi untuk bekerja. Insanul masih mencintai Mawa, ini poinnya. Masih mencintai Mawa, masih sayang sama Mawa. Dalam keadaan ini tentunya ini yang menjadi masalah penting ya. Karena apa? Karena ini masalah hati mereka berdua, bukan kita kan. Kalau saya, prinsip saya, dia harus putuskan segera. Apapun itu dan bagaimanapun nanti resiko kamu harus putuskan. Karena yang jelas Mawa udah sampaikan nih, tidak mau untuk poligami. Tandanya kalau dia mau pilih Mawa, ya tinggalkanlah Inara. Ya, jadi tidak ada complicated. Kalau memang dia mau dengan Inara, ya tinggalkan Mawa. Ya, jalan keluarnya adalah dia harus bisa memilih. Efeknya adalah dua orang ini antara Inara dan Insanul menjadi serangan publik dan juga nggak baik juga keadaannya. Saya rasa dia harus putuskan. Jadi memang kan terakhir kita hadir itu kan sebatas memberikan klarifikasi. Ya, saat ini kita sedang berkoordinasi juga dengan penyidik, kita mengirimkan surat permohonan atau keberatan dan juga kita sudah mengirimkan rencana permohonan RJ. Sementara itu, kuasa Mawa dengan tegas mengatakan jika ilegal akses dan perkara dugaan perselingkuhan dua perkara yang berbeda. Pernyataan tersebut keluar lantaran ada tudingan dari pihak Insan yang mengatakan adanya berbagai potongan dalam video rekaman. Berangkat dari situ, muncul dugaan adanya kejanggalan dari mana barang bukti berupa video rekaman yang didapat oleh Mawa untuk melaporkan Insan dan Inara atas tuduhan perzinahan. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Mawa dibuat geram dan mempertanyakan balik apa yang sebenarnya diinginkan pihak Inara dan Insan, sebab dari barang bukti berupa video, keduanya tidak dapat mengelak atas apa yang dilakukannya. Lantas seperti apa perbedaan pandangan antara tim kuasa hukum Mawa dengan kuasa hukum saksi kunci dari pihak Inara? Perkara ilegal akses dan perkara perzinahan itu dua perkara berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, unsur pidananya berbeda. Kedua, subjek pelakunya berbeda. Kalau ilegal akses yang dipersoalkan cara mengambil bukti. Tapi kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban dari dugaan perzinahan. Ya, dia mendapatkan bukti dari orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut oleh Mawa dibawa ke polisi untuk membuat laporan. Oke. Nah, kalau misalkan korban itu dijadikan terlapor, menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kenapa? Kalau seperti itu tidak ada korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan, ya. Dan juga ini berbahaya, seperti melindungi pelaku dan mengkriminalisasi korban. Pertanyaan yang besarnya adalah kenapa sih ngotot untuk mengatakan bukti itu tidak sah? Inara kaget, kenapa ada video yang terpotong 7 bagian. Kenapa ada 7 bagian? Karena kok bisa ada video itu? Dari mana? Apakah dari password, handphone, ataukah dari
emailnya dia yang dibongkar atau bagaimana, kan dia masih menduga-duga nih. Sebenarnya dari mana sih nih asal usul video yang ada di Polda Metro. Dan tiba-tiba ada inisial V yang kemudian kita dampingi, dia ngasih tahu ke kita. Nih ceritanya dari A sampai Z, kita nggak ngambil sepotong ya. Karena bagian peristiwa tuh kan kita lihat dulu, oh bener nggak begini-begini. Diruntut lah sampai di ujung. Dia punya buktinya. Saya bilang ini, wah ini harus dibuka terang-terangnya nih. Karena nggak ada sama sekali yang namanya ini rekayasa, nggak ada. Buat apa rekayasa tuh, polisi tahu kok ini rekayasa. Ngapain kita hal-hal begini direkayasa kan gitu. Cuma kan lucunya siapa sih yang ngambil kan gitu. Akhirnya kan ketahuan nih A, terus ke B, ke C, terus ada pembicaraan. Pembicaraan itu suaranya jelas tuh. Ada apa namanya? Pembicaraannya ada yang menyangkut masalah, oh ini bisa dijadikan satu project. Nah itu yang harus nanti polisi harus buka juga itu. Seperti apa poinnya? 7 potongan CCTV ini ya, ini menjadi alat bukti di Polda Metro. Oke. Di Bareskrim pun ada CCTV yang asli. Itu melibatkan banyak orang. Nah di sini makanya terhadap laporan ini dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada 1 orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Nah itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di 1 orang, ya telusuri sampai ke ujung. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.